Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 0305213047. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi yang merupakan basic dari bidang IT, yaitu algoritma pemrograman yang merupakan materi dari mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Yafizam MCS. Pada kesempatan kali ini, ada 14 cakupan materi yang akan kita bahas, di mana ke-14 cakupan materi ini merupakan dasar dari algoritma pemrograman yang harus kita ketahui dan pahami. Di antaranya adalah pengertian algoritma, jenis-jenis algoritma pemrograman, tujuan dari algoritma pemrograman, ciri-ciri algoritma pemrograman, contoh algoritma pemrograman. Lalu ada pengertian flowchart, simbol flowchart, contoh dari flowchart. Lalu ada pengertian prosedur, contoh dari prosedur. Selanjutnya, kita akan juga membahas tentang pengertian pemrograman, jenis-jenis pemrograman, ciri-ciri bahasa pemrograman, dan yang terakhir adalah contoh bahasa pemrograman. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma yang bisa digambarkan dengan berbagai aktivitas. Salah satu contohnya adalah aktivitas memasak air. Ketika kita ingin memasak air, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengambil teko, menuangkan air ke dalam teko, lalu kita akan meletakkannya di atas kompor, menyalakan api. Setelah kita menunggu 45 menit hingga 1 jam, air kemudian mendidih. Matikan kompor, biarkan hingga air menjadi hangat, lalu tuang air ke dalam gelas. Setelah itu kita akan meminum air tersebut. Aktivitas tersebut seperti itu juga dapat disebut dengan algoritma. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya banyak aktivitas yang kita lakukan berkaitan langsung dengan algoritma. Di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran secara otomatis sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal, deskripsi, eksekusi, lalu menghasilkan output. Dari uraian sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma berarti solusi. Ketika berbicara mengenai algoritma di bidang pemrograman, maka yang dimaksud adalah solusi dari suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer. Tahap pemecahan masalah adalah proses dari adanya masalah, maka terbentuknya suatu algoritma hingga terciptanya tahap implementasi yang merupakan proses penerapan lalu menghasilkan solusi. Solusi di sini yang dimaksud adalah suatu program yang merupakan rujukan dari algoritma yang telah disusun secara logistik yang disimpan untuk memecahkan masalah. Maksud dari logistik sendiri adalah kata kunci yang merujuk pada langkah tersebut. Haruslah logis, ini berarti nilai kebenaran harus dapat ditentukan benar atau tidak benarnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang algoritma pemrograman, ada baiknya kita cari tahu dulu siapa sih penemu algoritma. Jadi, penemu algoritma adalah Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Arab yang berasal dari dinasti Abbasiyah. Ia adalah seorang yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Algoritma adalah independen terhadap bahasa pemrograman tertentu. Artinya, algoritma yang telah dibuat tidak boleh hanya dapat diterapkan pada bahasa pemrograman tertentu. Penulisan algoritma juga tidak terikat pada suatu aturan tertentu, tetapi harus jelas maksudnya untuk tiap langkah algoritmanya. Namun, pada dasarnya algoritma dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penulisannya. Yang pertama itu ada jenis algoritma narasi. Pada jenis ini, algoritma yang dituliskan dalam bahasa manusia sehari-hari, seperti bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua itu ada algoritma Pseudocode. Pada algoritma ini merupakan imitasi kode dalam bahasa komputer. Yang ketiga ada flowchart. Algoritma flowchart merupakan tahap pemecahan masalah yang menggunakan teks.
Tujuan dari algoritma pemrograman yang pertama, algoritma pemrograman dapat mengatasi permasalahan rumit dalam pemrograman yang kemungkinan menggunakan perhitungan tingkat tinggi. Karena penggunaan perhitungan tingkat tinggi itu seringkali program yang dibuat tidak berjalan semestinya karena adanya kesalahan. Hal ini dapat diminimalisirkan dengan menerapkan algoritma dalam pemrograman itu. Lalu yang kedua, ada algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program yang besar menjadi lebih sederhana sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu, terdapat dua pendekatan yang dimiliki algoritma pemrograman, yaitu pendekatan top-down serta pendekatan Couture. Yang ketiga, fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai, artinya dapat digunakan berulang kali. Hal ini memberikan keuntungan dalam meminimalisirkan penulisan program yang berulang-ulang. Jadi, kita tidak perlu repot-repot menulis ulang program yang sama di lain waktu. Hal ini memudahkan kita dalam membuat program. Keempat, dalam pembuatan program pastinya akan menjumpai beberapa kesalahan. Hal ini sangatlah wajar. Tetapi dengan menerapkan fungsi algoritma, maka pencarian kesalahan dapat lebih mudah serta dapat diperbaiki dengan cepat. Kelima, adanya alur yang jelas yang dimiliki oleh algoritma pemrograman dapat dengan mudah mencari kesalahan. Jika terjadi kesalahan karena program sudah tertata atau tersusun dengan rapi sehingga memudahkan kita dalam pencarian dan menemukan kesalahan yang terjadi pada program di dalam perangkat komputer yang kita miliki. Ciri-ciri dari algoritma pemrograman. Yang pertama, algoritma harus berhenti menghitung jumlah langkah terbatas. Maksudnya adalah ketika kita mengimplementasikan kekodingan ataupun program algoritma untuk berulang kali, program tersebut harus berhenti. Misalnya tidak berhenti berarti telah menyalahi aturan-aturan di dalam algoritma. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigu. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, disebut dengan input. Yang keempat, algoritma memiliki nilai 0 atau lebih keluaran, disebut dengan output. Yang kelima, algoritma harus sangkil atau efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Contoh dari algoritma pemrograman. Contoh yang saya buat ini termasuk pada jenis algoritma deskripsi. Jadi di sini pemrogramannya itu ada pada read, artinya kita membaca terlebih dahulu karena kan tahapan di dalam algoritma itu seperti input, proses, lalu keluaran. Di sini read itu termasuk input, nama, dan nilai mahasiswa. Setelah masuk ke input, langsung masuk proses. Prosesnya itu jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka lulus. Tetapi jika kurang dari 60, maka tidak lulus. Setelah diproses, maka keluarlah outputnya. Word, nama, dan keterangan merupakan keterangan jika lulus atau tidak lulusnya. Selanjutnya, pengertian flowchart. Flowchart digambarkan sebagai tahap-tahap penyelesaian masalah dengan menggunakan kata atau teks. Kelemahan cara ini adalah dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh tata bahasa pembuatnya, sehingga kadang-kadang orang lain tidak dapat memahaminya. Oleh sebab itu, kemudian dikembangkan metode yang menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami, mudah digunakan, dan standar. Salah satu penulisan simbol tersebut adalah dengan menggunakan flowchart. Berikut ini merupakan simbol-simbol dari flowchart beserta kegunaannya yang biasanya digunakan dalam pemrograman yang juga menjadi pedoman bagi seorang programmer. Itulah simbol-simbol flowchart serta kegunaan dari simbol tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari flowchart
Di sini saya membuat contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses pembuatan kopi. Pada instruksi pertama, mulai menggunakan terminator simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Lalu pada instruksi kedua menggunakan processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Pada instruksi ini, pelaku dari kegiatan bukanlah komputer, tetapi manusia. Walaupun begitu, simbol tersebut tetap dapat digunakan. Selanjutnya menggunakan simbol output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Setelah itu kembali menggunakan processing simbol, dan pada instruksi terakhir menggunakan terminator simbol. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa simbol terminator ini dapat digunakan pada instruksi pertama ataupun simbol untuk pada tahap penyelesaian akhir. Selanjutnya kita akan membahas sedekot. Sedekot ini terdiri atas dua kata, yaitu sedu dan kode. Sedu berarti imitasi dan kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Apabila diterjemahkan secara umum, maka sedekot berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman. Pada dasarnya, sedekot merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintak dari bahasa pemrograman tertentu. Sebenarnya tidak ada aturan penulisan sintak di dalam sedekot. Jadi, sedekot digunakan untuk menggambarkan logika urutan-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrogramannya. Walaupun demikian, penulis sintak diharapkan menggunakan sintak yang cukup sederhana agar pembaca dapat lebih mudah di dalam mempelajari algoritma-algoritma. Contoh dari pesedeko, perhatikan, algoritma menentukan terbesar dari 3 bilangan. Pada deklarasi ABC terbesar integer itu merupakan bagian dari input, lalu deskripsi itu merupakan bagian proses karena dia ada read, membaca. Lalu yang terakhir endip itu merupakan keluaran atau outputnya. Baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari contoh sedekot. Algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Pertama, yang harus kita lakukan adalah meminta input 3 bilangan dari user, misalkan bilangan A, B, dan C. Apabila bilangan A lebih besar daripada B maupun C, maka bilangan A merupakan bilangan terbesar. Jika tidak, bilangan A tidak lebih besar daripada B atau C, berarti bilangan A sudah pasti bukan bilangan terbesar. Kemungkinan tinggal B atau C. Apabila B lebih besar daripada C, maka B merupakan bilangan terbesar. Sebaliknya, apabila bilangan B tidak lebih besar daripada C, maka bilangan C merupakan bilangan yang terbesar. Selesai. Itulah cara pengerjaan dari contoh soal sedekot. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman. Jadi pemrograman itu adalah komunikasi khusus antara programmer dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman. Komunikasi antara programmer dan komputer hanya bisa dilakukan menggunakan bahasa programmer. Bahasa programmer ialah suatu bahasa khusus yang bisa dipahami oleh mesin. Sama seperti kita yang saling berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, para programmer menyampaikan instruksi tugas ke komputer memakai bahasa pemrograman. Sebuah perintah yang bisa dipahami oleh mesin akan bentuk sintak atau susunan kalimat dari bahasa pemrograman. Untuk dapat menyusun sintak dengan baik, maka programmer jelas membutuhkan penguasaan pada suatu bahasa pemrograman. Tetapi programmer ini biasanya itu paling banyak menguasai 2 bahasa, walaupun sebenarnya programmer itu bisa menguasai seluruh bahasa pemrograman. Jenis-jenis pemrograman. Jadi jenis pemrograman itu ada 4. Yang pertama adalah pemrograman web. Terdiri dari beberapa bahan untuk mendirikan seperti HTML, JavaScript, dan PHP. Lalu yang kedua ada pemrograman aplikasi atau web. Biasanya itu digunakan
untuk WA, Line, Shopee, Tokopedia yang merupakan program mobile yang biasa kita gunakan di handphone. Lalu yang ketiga ada pemrograman OS atau software. Biasanya digunakan pada laptop berhubungan dengan simulator karena simulator biasanya lebih prepare dipakai pada komputer. Yang terakhir ada pemrograman game untuk membuat game. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa pemrograman. Ciri-ciri bahasa pemrograman ini merupakan patokan yang kita gunakan untuk membuat sintak atau kode-kode yang dimana adalah bahasa pemrograman atau tidak. Yang pertama dapat melakukan pengulangan. Bahasa pemrograman itu dapat melakukan pengulangan pada suatu kode. Jadi kita tuh tidak perlu menulis ulang kode tersebut ketika kita ingin menggunakannya lagi. Lalu yang kedua dapat melakukan input 2 output. Penerapan programan harus melakukan input atau output masuk dan keluaran. Yang ketiga dapat menemukan operasional aritmatika dan logika. Jadi bahasa pemrograman itu setidaknya harus bisa melakukan operasi aritmatika seperti pembagian, perkalian, dan logika. Lalu ada contoh dari bahasa pemrograman. Di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang sangat populer. Di antaranya ada Swift, SC, bahasa C++, bahasa C++, Java, bahasa R, bahasa IN, bahasa PHP, bahasa JavaScript, dan lainnya. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika tidak, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.